Didatengin akhirnya gitu kan mereka ke sana, dan tentu api menyala-nyala ini adalah para bocil-bocil kematian. Si Guts mengayunkan pedangnya tapi langsung dihindari, langsung ditarik sama Guts, disekap dan diacungin pisau ke lehernya dia. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Nesan, selamat kembali di Sound Speak. Jadi kali ini mari kita lanjutkan dongengin Berserk-nya. Kita lanjutkan di ini paruh ketiga ya untuk Art Lost Children. Jadi langsung kita mulai aja setelah kemarin si Guts itu solo gaming gitu ya, menghadapi begitu banyak elf. Dia berhasil mengalahkan, membakar itu para serangga-serangganya ini. Muncul kemudian si ratunya, si pemimpinnya. Apa yang terjadi langsung kita bahas aja. Silahkan di like, subscribe. Lakukan pengamasan kali ini channel di follow dan subscribe Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Part kali ini lagi-lagi kita akan cover 3 chapter sekaligus, langsung kita lanjutkan aja. Ketika kemarin Guts menyaksikan si Ratu Elfnya ini hadir gitu ya, datang akhirnya dengan begitu banyak koloninya dia. Si Ratu Elfnya ini kayak memuji si Guts gitu. Dia ini cukup kuat juga gitu ya kamu nih ya. Padahal cuma manusia biasa. Sama si Guts kemudian diejek gitu. Kamu tuh bukan elf kan sebenarnya, cuman pura-pura aja kan, sok-sokan jadi elf. Sambil kemudian si Guts ini ngelempar pisaunya dia, tapi langsung dihalau tuh sama si Ratu Elfnya ini. Terus si Ratu Elfnya ini bilang, kamu tuh kejem banget gitu ya, tuh kasar banget, baru ketemu udah kayak gitu. Dia bilang tuh kemudian ke pasukannya ini, gitu, prajuritnya, ini anaknya kita apain nih? Prajuritnya tuh pada bilang, oh dia tuh dasar pembohong, orang dewasa tuh pembohong. Kita tangkep aja dia, ayo kita tangkep. Nah di situ si Puck ini kayak ngerasa aneh gitu, ini elf tuh nggak kayak gini gitu perasaan. Dia ngerasa ada yang aneh. Begitupun dengan si Jill yang ngerasa ini Ratu Elfnya nih kok kayak familiar gitu ya. Akhirnya si Ratu Elfnya nih maju gitu kan, sekuat tenaga dia langsung menyerang si Guts. Si Guts yang mengayunkan pedangnya tapi langsung dihindari, dan tanpa diduga lengan kirinya si Guts itu terluka. Guts kemudian bersiap untuk menyerang sekali lagi gitu kan, barangkali dihampirin lagi, tapi kemudian dihentiin sama si Puck. Pucknya tuh lari gitu ya, nepok-nepok si Guts, manggil-manggil si Guts. Dia tuh bilang, Guts coba dengerin dulu, tunggu sebentar. Meskipun si Gutsnya awalnya menolak, si Pucknya kemudian bilang, dengerin dulu. Ini tuh mereka tuh kelihatannya bukan elf. Mereka itu adalah manusia. Mereka anak-anak manusia. Aku bisa ngerasain mereka memang bukan elf, dan dari tingkah laku mereka, cara mereka ngomong, perasaan mereka itu anak-anak manusia. Nah si Ratu Elfnya ini melihat ada peri, ada elf bicara dengan manusia dengan santai, ditegur gitu kan, hei kamu itu peri, jangan segampang itu ngomong sama manusia, nanti kamu tuh kayak pikaf loh. Apa itu pikaf? Nanti akan aku jelaskan. Cuman begitu mendengar kata pikaf ini, si Jill itu langsung tersentak. Pikaf kok rasanya nggak asing ya. Akhirnya si Ratu Elf ini langsung meluncur sekali lagi gitu kan ke arahnya si Guts, tapi langsung dihadang nih sama si Jill. Si Jill sambil menghadang itu kemudian bilang, berhenti Rosin, itu kamu kan? Si Ratu Elfnya ini dipanggil Rosin, kaget dia. Dan dalam seketika dia pun belok lagi, nggak nyerang si Guts dan nggak nyerang si Jill. Rosin di atas sembari kebingungan, dia ngerasa, oh ini kelihatannya aku kenal gitu, ini kelihatannya Jill gitu ya. Tapi setelah itu dia langsung mundur aja dulu. Dia memutuskan untuk cabut dulu, dipanggil semua koloninya dia, pergilah mereka semua akhirnya. Aman udah ini kan situasinya, si Jillnya masih kebingungan gitu dengan si Rosin dan Ratu Peri itu tadi. Tapi seketika si Gutsnya ini tumbang karena ternyata luka di lengan kirinya tadi itu mengandung racun. Nah momen ini langsung dipotong nih sama para rakyat desa. Jadi penduduk desanya ini tadi yang di part kemarin tuh sembunyi semua gitu ya, stay at home, datang semua. Ini ada satu orang pemilik bangunan peternakan yang dihancurin sama Guts itu. Dia ngomel-ngomel gitu kan sama si Guts, ini kan bangunanku kok kamu hancurin, kamu ledakin. Dan semua orang itu, semua penduduk desanya bilang si Guts itu bener-bener gak manusiawi emang bener-bener kejam. Masa menggunakan anak kecil sebagai sandra, si Thomas yang dimaksud. Si Guts mendengar semua omelan dan cacian ini tuh ketawa malah dia. Dia kemudian membalas, emang ketika si Thomas ini, si bocah ini tuh kabur dari rumahnya, berapa banyak sih dari kalian yang keluar rumah dan nolong dia? Terdiam semua gitu kan semua penduduk desanya. Tapi kemudian mereka langsung bilang, udah apa kok, intinya jangan sakiti anak-anak lagi, ayo sini kembalikan si Jill sama si Thomas. Ya udahlah gitu kan, si Jill bisa apa juga tuh. Akhirnya Jillnya digandeng sama Thomas mau balik nih ke desa gitu ya, ngikutin para penduduk desanya. Cuma ketika dia mau balik, tiba-tiba dari gedungnya yang terbakar itu, peternakan yang terbakar, di situ ada banyak sekali tubuh anak-anak manusia kayak satu gunung itu terbakar semuanya.
Itu orang-orang penduduk desa kaget gitu kan. Ini kenapa kok bisa tiba-tiba ada banyak anak-anak terbakar? Tapi Guts nyadar gitu. Ini para elfnya tadi yang kelihatannya setelah kalah kembali ke wujud manusianya. Dari situ Guts langsung mikir, kelihatannya dia perlu rencana lain, dia perlu menggali informasi. Maka si Jill ini tadi yang udah ngelepasin dia langsung ditarik sama Guts, disekap dan diacungin pisau ke lehernya dia. Ditodong gini kan, dan dia mengancam orang-orang desa, minggir, nggak usah ikut campur, nggak usah rame, nggak usah berisik, jangan bacot. Itu orang-orang makin kaget gitu kan penduduk desa nih. Tadi nyandra si Thomas, sekarang Jill yang disandra. Ibunya Jill bahkan sampai pingsan. Itu ada satu bapak-bapak mau nyerang dia dengan kapak dari belakang, dihentiin tuh sama si Guts dengan cara pisaunya itu tadi bener-bener digoresin ke lehernya si Jill. Si Guts bilang, aku nggak bercanda, aku serius ini, dan ini badanku udah mulai kaku semua, aku nggak bisa ngerasain apa-apa, aku nggak ngerti kapan aku lepas kontrol. Jadi kalau nggak mau ini anak kenapa-kenapa, lepasin aku. Ya udah kan akhirnya orang-orang nggak bisa apa-apa, dibebasin lah ini si Gutsnya. Pergilah dia gitu kan, dia mau ke luar kota. Sorry, bukan keluar kota, keluar desa. Dalam perjalanan keluar desa, ketemu nih si ayahnya si Jill gitu ya. Saling tatap-tatapan, saling ketemu, tapi si ayahnya Jill langsung berbalik badan. Jadi emang kayak dibiarin aja nih mau putrinya diapain, dia nggak peduli. Jalanlah akhirnya nih si Jill dibawa sama si Guts itu dan disekap sampai agak jauh, kemudian dilepasin sama si Guts. Dia bilang, udah kamu balik aja sekarang. Si Puck kesel gitu kan. Puck ini kan yang selalu baik gitu ya. Puck tuh kesel banget, ini ada cewek baik-baik nolongin kita malah ditodong, lehernya luka. Sekarang disuruh pulang balik ke desanya berkilo-kilo. Tapi si Guts gak peduli, dia cabut gitu kan. Dan si Jill-nya nih paham gitu kalau si Guts nih pasti bakal berburu elf ke Misty Valley. Si Jill-nya bilang, kamu mau ke Misty Valley kan? Ajak aku juga mau pergi. Tapi si Gutsnya bilang, buat apa? Kamu mau nyelamatin temen kamu? Gak mungkin bisa. Kamu udah lihat kan wujud dia kayak apa? Dia udah bukan manusia lagi. Aku kesana untuk membunuh dia. Jadi kalau kamu gak punya solusi apapun, kamu gak bisa ngapa-ngapain, mending gak usah ikut. Ini bukan permainan anak-anak. Ditinggal gitu kan akhirnya sama si Guts. Si Jill-nya dengan galau tuh gitu, sebenarnya pengen ikut, cuman dia bener sih gitu, dia gak bisa ngapa-ngapain. Berdiri sendirian ditinggalkan oleh Guts sama si Puck. Dalam perjalanan, Guts yang terluka, tertatih-tatih gitu tuh diomelin gitu sama si Puck. Jadi tadi si Jill ini anak baik-baik, dia nolong kita, dia ngasih kita makan, dia ngasih tahu di mana kita bisa menginap, bisa tidur, dia ngasih informasi buat kita. Tapi kamu kok malah jahat banget sih gitu loh sama dia. Terus si Puck ngeliat gitu kan kalau si Guts ini memang kesulitan gitu, dia emang kesakitan banget. Si Puck tanya, kan dia bisa nyembuhin orang kan, dia kan elf. Dia tanya tuh, Guts, mana sih luka kamu? Coba aku lihatnya. Tapi si Guts tetap diem gitu ya, nggak menghiraukan. Tolong diingat bahwa ini waktu awal-awal pengembaraannya si Guts. Jadi ya mereka tuh belum deket gitu lah, belum begitu akrab kayak di animenya yang 2016-2017. Dan di awal-awal ini si Guts pun masih kesel gitu sama si Puck ini. Si Gutsnya bilang, kamu tuh nggak usah berisik gitu lah. Aku tuh nggak inget pernah jadiin kamu peliharaanku. Jadi nggak usah kebanyakan ngomel. Si Pucknya tapi kemudian bilang, jangan gitulah. Kamu tuh cerita gitu loh. Kalau ada masalah tuh cerita. Kisah ini kalau nggak ada aku bakal terlalu gelap. Yang mana bener gitu ya. Itu rasanya breaking the fourth wall gitu ya. Karena kalau kita pikir baik-baik, si Puck ini adalah elemen komedinya Berserk. Kalau nggak ada Puck, Berserk tuh segelap dan setragis itu, segloomy itu. Tapi kemudian si Gutsnya kesel gitu kan, itu si Pucknya dicengkram dengan tangannya dia. Kamu nggak usah kebanyakan ngomong. Aku tuh muak ngelihat elf, ngelihat peri. Si Pucknya juga kesel gitu kan mendengar hal itu. Digigit tangannya si Guts, terus dia kayak kabur. Dia menjatuhkan diri tuh ke ladang rumput. Dan udah akhirnya si Gutsnya jalan sendirian. Nah si Pucknya ini yang tertinggal sendirian di rerumputan ini tiba-tiba kaget karena ada kaki mendekat ke arahnya dia. Nah kita berpindah dulu nih ke kondisinya Guts. Ini udah malam gitu ya, dia kayak di sebuah tebing jauh, dia bikin api unggun dan di situ dia muntah-muntah. Ya karena racunnya itu tadi. Dia ngambil ular gitu ya, berburu ular, dikulitin sama dia, dibunuh, diminum darahnya untuk nge-counter racunnya, dimakan juga ularnya, dan dia kayak ngambil tanaman koka gitu ya, itu pun juga dikonsumsi sama dia dengan harapan dia bisa menyembuhkan lukanya dia, menyembuhkan racunnya dia. Ya udah gitu kan si Guts menikmati malam ini. Ketika dia itu udah mulai sayu-sayu gitu matanya gitu, udah mau tidur, dia melihat di api unggunnya ini muncul janin iblis. Aku ingatkan sekali lagi, ini sebelum Griffith terreinkarnasi. Jadi wujudnya nih masih si janin iblis ini yang selalu muncul dalam penglihatannya si Guts. Dan di sekeliling api unggunnya, di sekeliling janin iblisnya ini muncul anak-anak yang terbakar. Itu ada banyak banget, ada puluhan gitu ya mengelilingi si Guts.
Semuanya itu menangis, semuanya merintih, kayak kesakitan, kepanasan. Dan sebenarnya mungkin niatannya mencari pertolongan ke si Guts. Tapi si Guts ngerti ini bukan manusia, jelas gak bisa tertolong lagi. Begitu ada satu yang mendekat, langsung didorong sama dia. Dan dia sadar nih gitu ya, meskipun tubuhnya belum pulih, racun juga masih kelihatannya cukup banyak di tubuhnya dia. Oke lah, aku ladenin, aku jabanin, ngebantai segini banyak orang. Mau sampai pagi, mau sampai fajar, aku ladenin, aku sikat semuanya. Si janin iblisnya ini kemudian menghilang gitu ya, pergi. Dan ya udah, si Guts solo gaming lagi melawan bocil-bocil kematian ini, bocil-bocil yang terbakar. Nah, kita berpindah ke Puck, yang mana ternyata dia diangkut sama si Jill. Jadi tadi itu kakinya Jill yang mau ngikutin si Guts. Dia nyariin gitu kan, si Guts ini pergi kemana. Tapi disadarin tuh, ditanyain tuh sama si Puck, kamu yakin tak? Ini bahaya loh malam-malam kamu jalan keluyuran. Apalagi kamu sama aku, seorang elf. Kamu yakin tak? Nggak mau balik aja ke desa kamu? Bahaya loh kalau mau ngikutin si Guts itu. Toh kamu ngerti sendiri dia orangnya kayak apa. Nanti kamu malah nyesel loh. Tapi si Jill-nya bilang, ya emang aku udah nyesel sih. Cuman ini mah permasalahan memilih aja. Mau aku balik ke desa, aku nyesel. Mau aku nyari si Guts ini, juga bakal nyesel. Jadi ya, karena aku udah sejauh ini, udah kepalang tanggung gitu ya. Ya udahlah, mending aku lanjut sekalian aja nyariin si Guts. Ketika ngomong kayak gini, si Puck itu kemudian melihat gitu ya. Dia manggil si Jill, lihat tuh di kejauhan ada kayak api menyala-nyala. Didatengin akhirnya gitu kan mereka ke sana, dan tentu api menyala-nyala ini adalah para bocil-bocil kematian yang disikat sama Guts. Satu persatu ditebas dengan menggila gitu, Guts-nya dibantai semuanya. Tapi kemudian si Jill ini nyadar gitu, maksudnya ini anak-anak ini tuh nangis gitu loh, ini tuh minta tolong, mereka tuh cari orang tuanya. Maka si Jill tergerak gitu kan, dia mau membantu, mau melindungi bocil-bocilnya ini. Maka dihadanglah serangannya si Guts itu ke salah satu si bocilnya. Si Guts hampir menyerang si Jill, dia sadar loh ini Jill gitu kan. Akhirnya dia menahan serangannya dan malah kena serangan bocil dari belakang. Kena api gitu kan, panas, kebakar dia. Akhirnya dia mikir, nggak bisa aku ladenin, nggak bisa aku lanjutin, ini ada Jill juga. Maka si Jill-nya langsung dipeluk sama si Guts dan dibawa lompat turun tebing. Beberapa jam terlewati, pagi akhirnya gitu kan, si Jill-nya kebangun, sadar, dan dia ada di atas badannya si Guts. Ini kondisi si Guts udah makin kayak orang lumpuh gitu, maksudnya dia nggak bisa gerak, badannya itu udah kaku semua, masih kondisinya ada racun, dan abis jatuh entah berapa kaki gitu ya, berapa meter dari tebing, kena batu keras tajam. Si Guts bilang, kamu bawa si perinya itu kan, si Puck kan, minta tolong olesin serbuknya dia yang bisa nyembuhin orang ke diriku. Dilakuin sama si Jill. Terus si Guts tuh tanya, kamu tuh ngapain ngikutin aku? Si Jill-nya diam seribu bahasa, dia nggak tahu harus jawab apa. Si Guts tapi kelihatannya udah ngerti juga gitu, maksudnya kenapa ini cewek sampai repot-repot kemari. Ditanya gitu lah kan di topik dia, Pikaf itu apa sih sebenarnya? Tolong ceritakan sama aku. Ceritain akhirnya sama si Jill. Jadi Pikaf itu adalah sebuah dongeng di desaku. Ini kayak urban legend gitu lah ya, cerita rakyat. Dimana dikisahkan itu ada seorang bocil, ada seorang bocah yang selalu dibully oleh penduduk desa. Karena matanya dia itu merah dan telinganya tuh runcing gini, telinganya tuh panjang. Jadi setiap hari dia tuh selalu dibully karena penampilannya beda daripada manusia biasa. Nah, si bocah inilah yang bernama Pikaf. Suatu malam, Pikaf itu kayak merana gitu ya, meratapi hidupnya. Kok memang aku tuh kelihatannya beda gitu ya dibanding sekitarku. Rasanya orang tuaku juga bukan orang tua kandung deh, bukan orang tua asli deh. Aku juga kelihatannya bukan orang sini. Maka dia memutuskan untuk pergi ke hutan akhirnya. Padahal sebenarnya dilarang, nggak boleh untuk pergi ke hutan gitu ya. Cuman dia masuk ke sana tuh akhirnya si Pikaf. Begitu sampai ke dalam hutan, dia kaget karena ternyata dia menemukan makhluk-makhluk lain yang mirip kayak dia. Telinganya panjang, matanya merah. Tapi sama makhluk-makhluk ini pun si Pikaf ini nggak diterima. Karena dibilang, kalau kamu tuh bagian dari kami, kamu tuh harusnya punya sayap. Tapi kamu nggak punya sayap. Si Pikaf bingung gitu kan dengan semua ini. Sampai akhirnya dijelaskan tuh sama salah satu makhluknya ini, bahwa dulu itu ada cerita, bahwa dulu itu ada sepasang manusia yang anaknya sakit. Mereka melanggar aturan desa, yang mana seharusnya mereka nggak boleh ke hutan. Mereka langgar itu, mereka bawa anaknya ke hutan dengan tujuan mencari kesembuhan. Akhirnya sama makhluk-makhluk ini, yang kelihatannya elf ini gitu ya, disembuhin lah akhirnya. Si anaknya ini diberi kesembuhan, tapi sebagai gantinya penampilannya berubah. Penampilannya akhirnya punya mata merah, punya telinga runcing. Akhirnya Pikaf sadar, oh itu berarti aku.
Dulu berarti orang tuaku tuh berani mendobrak aturan desa demi menyelamatkan aku. Dia nyesel gitu kan, dia pulang akhirnya sambil menangis mencari orang tuanya, kembali ke rumahnya. Tapi begitu sampai di rumahnya, ternyata rumahnya udah kosong. Kenapa? Karena padahal si Pikaf ini kan baru masuk hutan gak begitu lama. 1 malam pun gak ada kelihatannya. Tapi ternyata waktu bekerja berbeda. Di dunia luar, di desanya ini ternyata udah terlewati ratusan tahun. Sehingga ya orang tuanya udah gak ada. Akhirnya ya si Pikaf gak bisa kemana-mana, gak punya siapa-siapa. Dia merana meratapi hidupnya sendirian di atas bukit sembari menangis. Dah itu ceritanya, dongengnya memang set ending seperti itu. Dan akhirnya dilanjutkan sama si Jill. Dongeng itu tadi yang menceritakan, aku taunya tuh dari si Rosin ini, temanku. Dan bahkan dulu itu Rosin pernah bilang bahwa dia itu sama seperti Pikaf. Dan itu aja untuk part kali ini. Silakan dinantikan selanjutnya. Seperti biasa di hari Sabtu, oke? Ditunggu aja, sabar. Silakan di like videonya. Kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa komentar, di share teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Santai Speak. Dan subscribe. Jangan nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Santai Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashii minasan.